Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nondi Karyanto dari Prodi Teknologi Informasi eh, kelas 24A dengan NPM 2431335. Dalam pembahasan video ini saya akan membahas mengenai distribusi distribusi binomial yang membahas mengenai variabel acak. Pengertian dari distribusi peluang binomial adalah jenis distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang berulang kali, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Definisi binomial. Distribusi binomial menghitung peluang terjadinya tepat X keberhasilan dari N percobaan yang independen dengan peluang sukses dinyatakan dengan P, dengan peluang gagal dinyatakan dengan Q sama dengan satu kurang dari P pada setiap percobaan. Variabel acak. Variabel adalah sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Variabel memiliki nama lain yaitu pengubah, yang dimana variabel ini dapat kita artikan dalam aljabar yang menggunakan huruf-huruf seperti X, Y, atau Pi yang dapat digantikan dengan eh, angka yaitu 10, 5, dan 7. Sedangkan nilai yang tidak tunggal yaitu lebih ke nilai-nilai konstanta yang dimana nilainya berjumlah 7 atau 10, 11 yang tidak ada sangkut pautnya dengan huruf. Nah, variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel dari suatu percobaan. Ruang sampel ini dalam peluang dapat kita artikan adalah seluruh himpunan kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kita memiliki contoh soal seperti ini. Contohnya adalah tiga uang logam dilemparkan sekali. Dan inilah adalah bentuk tabel eh, adalah bentuk tabel sampel dari variabel acak. Eh, kita dapat menentukan banyaknya titik sampel ini yaitu dari soal ini. Kita memiliki tiga koin uang logam. Setiap koin uang logam itu memiliki dua sisi yaitu angka dan gambar, yaitu yang bernilai 2. Nah, 2 ini dipangkatkan 3, yaitu hasilnya ada 8 baris titik sampel. Sedangkan kalau dia 4, maka akan dipangkatkan 4 dan titik sampelnya ada berjumlah 16. Nah, di sini di tabel ruang sampel ini untuk koin satu ini eh, bernilai A, koin 2 ini A, koin 3 ini A, maka titik sampelnya adalah AAA. Dan untuk baris kedua koin ke satu ini A, baris kedua koin kedua ini A, baris ketiga koin ketiga ini G, maka titik sampelnya adalah AAG. Begitu seterusnya sampai GGG ini. Nah, variabel acak X banyaknya sisi angka munculnya pada pelemparan tiga keping uang logam ini. Nah, variabel acak yang kita tentukan adalah variabel acak X yang kita tentukan adalah angka eh, dari titik sampel ini. Nah, bagaimana nilai X ini eh, dapat kita tentukan eh, seperti ini, yaitu kita kan memiliki tiga uang logam. Nah, nilai X ini harus diawali dari 0 karena ada suatu kondisi uang logam yang memiliki titik sampel tidak mendapatkan eh, angka sama sekali, yaitu gambar semua. Nah, eh, untuk menentukan nilai X dari value acak ini eh, harus dilalui dari 0 sampai eh, batas tiga uang logam ini. Itu jumlah semua uang logam ini adalah 3. Nah, tidak bisa kurang dari 0, yaitu misalkan minus 1, dan tidak bisa dari lebih
tiga, yaitu empat, karena di sini eh, tiga uang logam yang dilemparkan. Dan di setiap uang logam dilemparkan, eh, titik sampel mana saja yang mendapatkan angka gitu. Seperti itu. Nah, dari nilai nol ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tidak ada angka dari titik sampel ini. Nah, untuk nilai X yang baris kedua ini, yaitu di mana titik sampel mendapatkan satu angka. Ya, seperti ini. Koin ke satu A, koin kedua G, koin ketiga G, dan koin ke satu G, koin kedua A, koin ketiga G, koin ke satu G, koin ke dua G, koin ketiga A. Nah, untuk baris ketiga, yaitu baris selanjutnya, di mana nilai X ini mendapatkan eh, titik sampel yang mendapatkan angka dua kali. Seperti ini. Koin ke satu A, koin kedua A, koin ketiga G, koin ke satu A, koin ke dua G, koin ke tiga A, koin ke satu G, koin kedua A, koin ketiga A. Nah, dan untuk urut baris terakhir ini, di mana nilai X yang mendapatkan seluruh A, yaitu adalah ini, satu titik sampel saja. Nah, nilai X ini uh, dapat uh, uh, nilai X ini dapat didukung dari titik sampel ini yang mendukung nilai X ini. Nah, dari semua titik sampel ini uh, sudah semuanya sudah terangkum dari sini, sudah terdapat dari sini, dapat kita hitung ya. Di sini sudah kita di sini kan titik sampel sampai 8. Nah, kalau kita hitung dari sini, maka dia akan sama persis seperti titik sampel yang di sini ada 8, seluruhnya ada 8 eh, titik sampel gitu. Dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ada 8 titik sampel. Untuk catatan mengenai tabel ini, yang dimana X besar adalah variabel acak, sedangkan X kecil menyatakan nilai dari variabel acak tersebut. Nah, X besar dapat kita ibaratkan adalah seluruh himpunan yang ada di sini seperti 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan X kecil adalah bagian dari seluruh himpunan ini atau bagian-bagian tersendiri dari seluruh himpunan X ini, X besar ini, itu seperti 0, X ini 0, 1, 2, dan 3. Jenis-jenis variabel acak. Variabel acak diskrit. Variabel acak yang diperoleh dengan menghitung atau mencacah ruang sampel terhingga atau terhitung, yaitu memiliki contoh seperti jumlah saudara kandung seseorang, misalkan ada 5, 5, 2, dan 3 gitu. Uh, Tidak bisa kita tentukan dengan desimal. Seperti misalkan tidak mungkin saudara memiliki 0/5 atau setengah. Yaitu adalah variabel acak diskritnya dapat ditentukan. Misalkan jumlah saudarinya 5 ya 5 saja. Dan jumlah baju yang dicuci ini misalkan ada 20, 10, tidak bisa dihitung dengan desimal. Misalkan 1/25 gitu. Nah, untuk variabel acak continue ini, yaitu variabel acak yang didapat dengan mengukur. Nah, dalam variabel acak continue ini kita dapat menggunakan eh, angka desimal ya. Ruang sampelnya tak terhingga atau tak terhitung. Seperti contohnya kita dapat mengukur tinggi badan atlet renang ya, mencapai 178,5 cm. Seperti itu. Itu saja mengenai penjelasan distribusi binomial mengenai variabel acak. Saya Andika pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.